Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah e-commerce. Dalam pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan tentang rantai pasok. Mungkin teman-teman sudah ada yang mengambil mata kuliah rantai pasok, seharusnya sih ada. Di sini saya akan memperkenalkan lagi tentang rantai pasok dan manajemen rantai pasok. Diskusi kita hari ini adalah yang pertama, pengertian rantai pasok sendiri itu apa? Lalu rangkaian rantai pasok, manajemen rantai pasok, MRC, atau biasanya kita lebih sering menyebutnya manajemen supply chain management atau SCM. Yang keempat, ada fungsi dan keuntungan menggunakan SCM itu sendiri, komponen dari rantai pasok dan tahapan rantai pasoknya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang ada pada rantai pasok atau supply chain. Yang pertama pasti ada pelaku usaha sendiri. Nah, pelaku usaha ini pasti memiliki, apa ya namanya, mungkin rencana strategis kalau terkait dengan materi sebelumnya tentang pengelolaan usaha mereka. Nah, selain itu ada pabrik yang di sini digambarkan sebagai usaha dari pelaku usahanya itu sendiri. Lalu selain ada pabrik, sebuah usaha kalau misalnya kita, belum bisa menyediakan bahan baku, otomatis kita akan membutuhkan supplier untuk mensuplai semua bahan baku yang kita butuhkan. Nah, selain itu juga ada transportasi. Kenapa ada transportasi? Rantai pasok ini biasanya diambil, oleh perusahaan-perusahaan besar di mana mereka menjalankan, produk bisnisnya itu menggunakan, distributor gitu. Misal nih contohnya ada, pabrik rokok gitu ya, pabrik rokok yang besar kayak sekelas, Jarum, Gudang Garam kayak gitu kan, mereka akan sangat membutuhkan transportasi untuk mendistribusikan, hasil dari produk mereka gitu ke distributor-distributor yang, akan memasarkan langsung ke pembeli. Kan jarang banget ya pembelinya langsung beli di pabrik gitu kan. Kalau enggak dalam jumlah besar pasti, pabrik ini akan menyebarkan barangnya ke distributor-distributor baru ke tangan pembeli atau konsumen. Nah, pengertian rantai pasok sendiri itu adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau yang kita sebut sebagai customer. Nah, aliran rantai pasok ini meliputi apa saja? Yang pertama, aliran material. Material ini adalah bahan baku, di mana bahan baku ini yang nantinya dari bahan baku mentah akan diproses menjadi bahan baku setengah jadi, lalu diproses lagi menjadi bahan baku jadi, didistribusikan, lalu bisa dibeli oleh para konsumen. Selain itu ada informasi. Kenapa nih kok ada informasi juga? Karena aliran, informasi itu juga sangat penting untuk, rantai pasok. Karena kalau misalnya nih kita punya, bahan baku tapi kita tidak punya data gitu kan. Ibaratnya yang dikelola di sini, misalnya nih untuk membuat sebuah, rokok. Misalnya satu, kardus rokok besar itu membutuhkan berapa kilo tembakau atau berapa ton tembakau. Itu harus, istilahnya ada datanya, kalau nggak ada, otomatis kita akan bingung kan, nanti yang harus dibeli berapa, yang, uang yang harus dikeluarkan berapa, itu kan, jadi memerlukan informasi yang cukup, real, cukup yang apa ya istilahnya, data-data yang secara rinci ada yang diperlukan gitu. Jadi informasinya mulai dari pembelian bahan baku sampai nanti, seberapa banyak penjualan rokok ini, itu harus tercatat. Kalau enggak otomatis perusahaan tidak akan bisa mengembangkan rencana strategis mereka, kayak gitu. Nah, uang adalah salah satu yang berkaitan dengan itu tadi kan, seperti informasi, uang pun sama. Kalau, kita nggak tahu jumlah uang yang diperlukan untuk membeli bahan baku, membeli bahan pokok, seberapa banyak, uang yang dibutuhkan nominalnya untuk memproses bahan bahan baku tersebut, kita juga akan kesulitan untuk memprediksi berapa jumlah, besaran nominal untuk, sebuah
eee, proses gitu dari hulu sampai hilir itu berapa sih nominal yang dibutuhkan gitu. Jadi, para pelaku usaha ini, akan sangat membutuhkan eee, aliran uang gitu, istilahnya tuh aliran informasi uang sebenarnya. Lalu ada proses produksi, di dalam rantai pasok pasti ada proses produksi karena dia benar-benar dari bahan baku mentah hingga bahan jadi yang siap dibeli atau dikonsumsi oleh para konsumen. Nah, selanjutnya ini ada jaringan rantai pasok, seperti yang tadi digambarkan, ada yang pertama supplier, manufaktur ini kan lebih penggambaran dari, pabriknya atau usahanya itu ke ke distributor, ke seller. Nah, di sini tuh, lebih dipecah lagi. Jadi ada distributor center atau mungkin, ada distributor besarnya yang nantinya akan mendistribusikan ke tempat yang mungkin lebih kecil lagi, lalu ke ret retailer yang lebih kecil lagi, lalu baru ke end consumer. Sebenarnya kan dari distributor besar ke end customer ini pun sudah di dalam kategori customer gitu, tapi, di dalam rantai pasok ini masih, dipecah-pecah lagi. Nah, selanjutnya, setelah tahu apa sih sebenarnya rantai pasok itu kan yang berjalan gitu ya, istilahnya tuh jaringannya tuh bisa dilihat gitu kalau, supply chain atau rantai pasok kita bisa nyebutnya, rantai pasok atau supply chain. Nah, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, produksi barang, pengiriman, pemakai akhir, dan, itu tuh perlu adanya integrasi gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman sekedar, menilai rantai pasok gitu. Ya udah orang produksi cuman tahu aja produksinya dia berapa, dia nggak akan mengurusi atau apa ya istilahnya, mengurusi data penjualan atau data keuangan seperti itu. Tapi pelaku usaha ini kan butuh semua data. Nah, otomatis semuanya ini akan lebih mudah dikontrol oleh para top manajemen itu apabila, seluruh data ini tuh benar-benar bisa terintegrasi. Nah, salah satu cara untuk mengintegrasi semua data yang ada di dalam perusahaan besar atau mungkin kita bisa implementasikan ke pabrik aja yang lebih gampang untuk, dibayangkan itu tuh, mmm, menggunakan supply chain management gitu. Jadi, untuk supply chain management ini benar-benar CEO-nya si perusahaan ini tuh tahu gimana sih cara pabrik ini tuh beli barang bahan baku hingga mengolahnya, hingga nanti benar-benar, kita dapat profit dari penjualan dari end customer-nya ini gitu. Nah, selain apa namanya, selain cuman fisiknya aja maksudnya data-data dari per divisinya, seluruh, top manajemen ini bisa tahu seluruh data dari integrasi, mulai dari hulu ke hilirnya, bagaimana proses si perusahaan ini tuh berjalan gitu. Jadi, pendekatan ini ditekankan pada SCM adalah integrasinya dan kolaborasi dari seluruh bagian di perusahaan tersebut. Supply chain management ini juga tidak hanya berorientasi pada urusan internal, melainkan juga eksternal juga. Perusahaan-perusahaan menjangkut hubungan dengan perusahaan partner. Jadi misalnya kalau, eee, perusahaan A nih udah jadi supplier-nya dari perusahaan B udah berapa tahun gitu ya, mungkin mereka bisa istilahnya melanjutkan kerjasama selain menjadi, supplier dan pembeli, cuman gitu aja. Jadi kayak mungkin ada kerjasama di bidang lain untuk memperkuat, kerjasama mereka dengan baik. Nah, fungsinya dari SCM sendiri yang pertama, secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi bahan produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. Nah, dari situ dia tuh benar-benar bisa memonitor si SCM ini datanya. Nah, SCM sendiri sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan bahwa apa yang dia supply oleh rantai supply-nya ini sendiri mencerminkan aspirasi pelanggan. Jadi kalau kita menggunakan SCM itu, kita juga membutuhkan feedback dari pelanggan. Bagaimana sih sejauh ini produk kita yang kita jual itu, apakah sudah bagus? Apakah sudah, tepat sasaran? Bagaimanakah pasar menilai, produk kita gitu. Jadi kita dengan adanya data tersebut, kita akan tahu inovasi apa yang perlu kita lakukan untuk kedepannya supaya
si perusahaan ini tuh tetap berjalan terus gitu. Kalau teman-teman tahu, biasanya beberapa perusahaan seperti Jarum salah satunya, perusahaan ini tuh sangat concern memberikan, beasiswa untuk, beberapa siswa dan mahasiswa. Salah satunya adalah beasiswa Jarum. Nah itu, seperti Astra itu juga ada beasiswa Astra kayak gitu. Salah satu contohnya untuk, apa ya, itu namanya CSR untuk, bagaimana memberikan manfaat juga selain ke pembelinya, dia juga memberikan manfaat ke lingkungan. Nah, itu tuh juga salah satu dari bagian dari SCM itu sendiri, karena dengan adanya seperti itu akan menjadi feedback untuk perusahaan. Kalau misalnya, branding perusahaannya bagus, otomatis dia akan, misalnya akan berdampak ke penjualannya, berdampak ke mungkin yang lebih up-nya lagi untuk sahamnya mereka atau mungkin pengembangan dari perusahaan mereka lagi, gitu. Nah, selanjutnya ini adalah keuntungan menggunakan SCM. Yang pertama ada mengurangi inventory barang. Inventory merupakan aset perusahaan yang berkisar antara 30-40%, sedangkan biaya penyimpanan barang berkisar 20 hingga 40% dari nilai barang tersebut. Jadi kalau kita tahu persis seberapa banyak bahan baku yang dibutuhkan, kita nggak perlu belanja terlalu banyak. Jadi dengan adanya perkiraan barang yang dibutuhkan, kita tidak perlu menyediakan, misalnya nih untuk satu memproduksi gula 1 ton gula itu memerlukan misalnya, 3 ton tebu gitu. Nah kita dengan tahu pasti 3 ton tebu ini kita tidak perlu mengira-ngira untuk menyediakan, gudang dengan kapasitas 5 ton tebu. Jadi mungkin biaya sewanya akan lebih murah atau, biaya tempat itu bisa digunakan untuk menyimpan yang lain gitu. Karena kita sudah tahu pasti ini tuh yang digunakan itu hanya 3 ton tebu kayak gitu. Lalu selanjutnya ada menjamin kelancaran arus barang. Jadi, rangkaian perjalanan dari bahan baku sampai menjadi barang jadi yang diterima oleh pelanggan merupakan suatu rantaian panjang atau chain yang perlu dikelola dengan baik. Jadi, kita tahu nih kalau, oh ini untuk, memproduksi tebu ini kira-kira untuk 1 ton gula kita memerlukan 3 ton tebu. Otomatis kalau tebunya itu udah 2,5 sudah terpakai 2,5 ton, nah ini tinggal sisa 1,5 ton. Kalau kita masih perlu produksi lagi, otomatis kita akan beli lagi 3 ton tebu kayak gitu. Jadi nanti setelah, 1 ton pertama ini selesai, nggak akan menunggu terlalu lama untuk memproduksi yang kedua, karena kita udah punya bahan baku. Nah ini tuh akan nantinya terkait dengan mungkin mesinnya kan terus berjalan kan otomatis tidak, tidak membuang-buang waktu gitu. Jadi pekerjanya tuh bisa terus memproduksi barang, istilahnya seperti itu. Kenapa bisa menjamin kelancaran arus barang, karena kita tahu persis, ukurannya barang yang udah keluar sama barang yang masuk itu seberapa. Terus, yang ketiga ada menjamin mutu. Jaminan mutu ini juga merupakan serangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik. Karena mutu barang jadi ditentukan tidak hanya oleh proses produksi, tetapi juga oleh mutu bahan mentahnya dan mutu keamanan dalam pengirimannya. Jadi, kalau kita tahu, alirnya itu lancar barang, terus ada biasanya QC, itu kan quality control-nya barang itu, jadi mulai dari bahan mentah mereka sudah benar-benar diseleksi sampai, si barang ini benar-benar di tangan penerima itu sesuai gitu klaimnya dari perusahaan kalau barang ini misalnya baik, dia juga akan, baik di tangan customer terakhirnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam al aliran supply chain. Yang pertama, aliran barang yang mengalir dari hulu atau upstream ke hilir atau downstream. Contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik. Jadi, itu yang juga, salah satu yang perlu kita selalu perhatikan ya, barang seperti apa ya sih yang kita beli dari si supplier ini. Nah, yang kedua ada aliran uang yang mengalir dari hulu ke hilir, seberapa banyak uang yang, dibutuhkan atau, uangnya itu misalnya kita punya uang untuk proses produksi itu
100 juta. Kalau misalnya, proses produksinya itu hanya memakan 50 juta, otomatis 50 juta yang lain kita bisa, mmm, belikan barang baku lagi untuk proses selanjutnya gitu. Jadi otomatis aliran uang itu akan terkontrol dengan baik. Yang selanjutnya ada aliran informasi yang terjadi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya, itu juga sama sih dengan uang. Jadi informasi barang yang masuk, barang yang sudah diproduksi, lalu yang sudah terjual berapa banyak, profit yang kita dapatkan itu sudah berapa banyak, otomatis kalau kita bisa, memanajemennya dengan baik, aliran tersebut tidak akan tersendat di, proses manapun. Nah, komponen penting dalam SCM yang pertama adalah rantai supply hulu, upstream supply chain. Proses hulu supply chain ini meliputi aktivitas dari suatu organisasi korporasi dengan para pemasoknya. Jadi, yang mana biasanya sih berupa manufaktur, terus agen tunggal, distributor, pedagang eceran, perantara, hingga penyedia layanan jasa itu. Dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah proses pengadaan barang. Jadi, bagaimana sebuah perusahaan itu membeli bahan baku utama dari, supplier-supplier yang mereka miliki. Nah, yang kedua, jadi ini tuh di eksternal ya, jadi dari supplier ke pabriknya kita. Terus yang kedua ada rantai supply internal, yaitu proses rantai supply internal yang meliputi semua proses dari mulai penerimaan barang dari supplier ke gudang, lalu, serah terima ke pengguna akhir, terus selama proses si barang ini dari bahan mentah menjadi bahan, jadi, terus, alokasi persediaannya itu seperti apa. Nah, aktivitas yang utama dari internal supply chain adalah proses pengendalian mutu, penyimpanan, pengendalian persediaan, produksi, atau, intinya tuh semua proses yang terjadinya itu di pabrik tanpa melibatkan, mmm, aktor-aktor mmm, atau orang-orang yang ada di luar pabrik kayak gitu. Nah, yang ketiga ada rantai supply hilir atau downstream supply chain, yaitu proses, semua aktivitas, proses transportasi dan distribusi barang, kepada penerima akhir. Nah, downstream supply chain ini aktivitas yang utamanya adalah proses transportasi, distribusi, serah terima, dan juga layanan penjual. Jadi kalau misalnya, setelah barang itu sudah jadi, otomatis akan didistribusikan, membutuhkan, transportasi. Nah, lalu ada distributor. Setelah itu ada, end customer. Setelah itu layanan penjual ini seperti bagaimana cara sebuah perusahaan menangani komplain dari, customer-nya mereka, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada tahapan supply chain management. Jadi, tahapan supply chain management ini berbentuk circle, bisa dimulai dari bahan baku. Bahan baku nanti, diambilnya, dijual oleh supplier, nah lalu didistribusikan ke manufakturnya, lalu diolah di sana, dikirim melalui distributor, retailer, dan juga konsumen. Nah, nanti dari konsumen itu kita akan tahu, apa sih yang diharapkan konsumen yang, memakai produk kita, yang menjadi pangsa pasar dari perusahaan kita itu seperti apa. Nah, itu adalah salah satu layanan penjual. Jadi feedback dari customer itu sebenarnya sangat penting untuk kita tahu bagaimana customer itu menilai produk kita, apakah pangsa pasar kita tuh udah sesuai dengan yang kita tujukan gitu. Nah, ternyata sudah selesai, materi kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Jangan lupa presensi dan juga tugasnya dicek di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.